Kita berdoa sebelum kita dengar firman. Bapa dalam surga, kami rindu, kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami membutuhkan itu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat ini, yang boleh menjadi kekuatan, pengharapan bagi iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kami mengucapkan selamat hari Sabat untuk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita boleh hadir berkumpul bersama-sama kembali di berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Sabat depan adalah Sabat penuaian, belajar Alkitab sepanjang 1 bulan ini. Jadi saya pun menyampaikan kepada saudara-saudara, apabila saudara punya waktu, gereja kita mengadakan pembelajaran Alkitab secara online, secara sistematis setiap hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat, pukul 19 ya, 19 sampai 20, jam 7 sampai jam 8. Saudara bisa ikuti itu lewat link Zoom yang sudah kita bagikan, selalu kita bagikan setiap sore di grup gereja. Lalu bukan hanya itu, setiap pagi itu ada doa bersama, bergilir terus setiap pagi itu. Di Uni Indonesia Barat ini ada sekitar 200 sampai 300 orang yang bergabung di Zoom meeting itu. Dan linknya juga kita bagikan di grup gereja untuk saudara-saudara bisa ikuti. Untuk 1 pekan ke depan ini, mulai besok pagi, itu dilayani oleh Departemen Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Barat dan KJKT. Jadi bila saudara punya keluarga yang belum seiman, saudara punya simpatisan, saudara bisa arahkan untuk menonton ataupun melihat di 2 acara yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di setiap akhir bulan, Sabat terakhir itu adalah Sabat penuaian. Bila seandainya ada yang belajar secara rutin dan rindu untuk dibaptiskan, boleh yang disampaikan untuk dibaptiskan pada setiap akhir bulan. Sabat setiap akhir bulan sampai nanti bulan Desember. Itu adalah Sabat gabungan di Zoom. Jadi kita tidak ibadah di gereja, kita bergabung di Zoom, dan disitulah adakan penuaian seperti yang lalu kita pernah ikut juga, atau di sini ada baptisan juga dari saudari Natalia. Baik saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat ini judul khotbah kita adalah kemanusiaan dan kealahan dari Yesus Kristus. Kenapa kita perlu mempelajari akan kedua hal ini, yaitu menyangkut kemanusiaan Yesus Kristus dan menyangkut kealahan Yesus Kristus? Karena hingga pada saat ini banyak kontroversi menyangkut kealahan dan kemanusiaan dari Yesus Kristus. Dan banyak juga yang secara khusus mempertanyakan di mana kealahan dari Yesus Kristus itu. Sehingga kita perlu untuk menempatkan dengan benar pemahaman kita melalui cara pandang yang benar, di mana kealahan Yesus itu dan saat mana kemanusiaannya. Melalui pembelajaran lewat doktrin gereja Masehi Advent hari yang ke-7 tentang anak Allah. Di sana kita akan melihat bagaimana kemanusiaan Yesus dan bagaimana saat mana kealahan Yesus itu ada. Saudara sekalian, saya mau katakan pada hari Sabat ini bahwa Yesus Kristus itu benar-benar manusia. Dengan 7 poin ini. Yang pertama, kenapa saya bilang dia benar-benar manusia? Yang kedua, karena perkembangannya juga sebagai seorang manusia.
Lukas 2 ayat 52 bilang apa? Dan Yesus makin bertambah besar, ya, dan semakin dikan fisiknya, perkembangannya seperti manusia. Lalu kemudian yang ketiga, dia disebut seseorang, fisik manusia. Lalu yang berikut adalah dia punya sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan itu seperti apa? Rasa lapar, rasa haus, dahaga. Yesus punya juga rasa seperti itu. Bahkan saya bisa sampai kalaupun dia dicubit, maka ada rasa sakit juga di apa? Di kulit yang dia rasakan. Lalu alasan berikut adalah perluasan jati dirinya dengan sifat kemanusiaannya yang kita lihat dari pelayanannya selama 3,5 tahun. Banyak unsur-unsur kemanusiaan yang ada di sana. Lalu sifat kemanusiaan Yesus yang tidak berdosa. Ini harus dipahami bahwa Yesus walaupun dia manusia, tetapi dia tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Dan yang ketujuh adalah sangat perlu bagi Yesus untuk mengenakan sifat manusia ini. Kenapa? Nanti di bagian perlu untuk mengenakan sifat kemanusiaan. Ada tujuannya, saudara. Ada sasarannya kenapa Yesus perlu menggunakan sifat kemanusiaan. Mari kita lihat lebih dalam lagi konsep kelahiran Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Matius pasalnya yang pertama. Matius pasal yang pertama menuliskan salah satu perikop dalam Matius pasal yang pertama menuliskan bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Tepatnya di ayat 18 sampai ayat 25. Ada di sana cerita bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Sampai ayat 25 ini yang menjadi 3 ayat kunci bahwa betul-betul Yesus lahir sebagai seorang manusia. Yang pertama ayat 1 disebutkan di sana kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dengan Janer, oh bukan, dengan Yusuf, ya, Maria dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini adalah bukti Alkitabiah bahwa kelahiran Yesus Kristus itu dari seorang figur apa? Ibu. Wanita perawan maksud saya. Ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan. Apa artinya Yesus? Seseorang yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Dan yang ketiga ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada nama yang lain yaitu Immanuel. Diulangi lagi bahwa dia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. 3 ayat ini merupakan unsur-unsur kemanusiaan yang nyata di dalam cerita Alkitab bahwa Yesus itu bagaimana dia sebagai manusia, dia lahir dari seorang apa? Wanita. Ketika Yesus memulaikan pelayanan di atas dunia ini, dia mengalami yang namanya pencobaan. Dan di dalam kitab Injil dituliskan di 3 kitab Injil, yaitu di dalam Matius pasalnya yang keempat, Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13, dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Disebutkan di sana bahwa bagaimana Yesus dia dicobai oleh iblis. Bagaimana Yesus ditantang oleh iblis. Yesus dari iblis. Tetapi untuk semua pencobaan ini, jawaban Yesus hanya satu. Ada tertulis. Ada tertulis. Manusia bukan hanya hidup dari apa? Roti saja, tapi dari firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis. Jadi Yesus sebagai manusia, dia selalu menggunakan Alkitab atau firman Tuhan sebagai jawaban terhadap serangan, pencobaan yang diberikan oleh iblis. Ibrani pasal 4 ayat 15, ini kuncinya. Walaupun Yesus mengalami pencobaan bertubi-tubi, tapi Yesus tidak berdosa. Sebab imam besar yang kita punya
Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ini ayat ini kalau mau dibahasakan dalam bahasa sederhana, disampaikan bahwa imam besar ini, Yesus ini sama dengan kita. Unsur-unsur manusianya ada. Dia dijupai merasa lemah, ada. Ada semua itu sama Yesus. Tetapi harus diperhatikan ini, ia telah dijupai, hanya tidak berbuat dosa. Kita masih mungkin untuk berbuat dosa, atau bahkan sering berbuat dosa. Tetapi Yesus adalah figur seorang manusia yang tidak berbuat dosa. Yesus mampu untuk melakukan akan apa? Hal itu. Dan konsep yang ketiga adalah untuk memahami kemanusiaan dari Yesus ini lewat konsep Adam yang kedua. Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan di atas muka bumi ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 disebutkan di sana manusia pertama yaitu Adam. Nama manusia pertama itu Adam. Bahasa Ibraninya adalah Hadama. Itu adalah Adam, dari tanah, itu maksudnya Adam. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Itu namanya Adam. Manusia yang kedua, Adam juga, manusia juga. Tapi yang kedua ini berasal dari apa? Sorga. Kalau Adam yang pertama itu dibangun dari debu tanah, itulah sebabnya namanya Adam. Adam artinya apa? Dari debu tanah. Manusia yang kedua ini manusia juga, tapi dia asalnya dari apa? Dari sorga. Inilah konsep-konsep bagaimana kita memahami Yesus dalam sifatnya sebagai kemanusiaan. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus perlu mengenakan sifat manusia? Ini pertanyaan kunci bagi kita. Kenapa kita perlu tahu kemanusiaan Yesus itu? Untuk tiba pada satu pemahaman, kenapa Yesus ini manusia? Ada 4 alasan. Yang pertama adalah untuk menjadi imam besar, dalam arti imam ini telah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Sehina-hinanya manusia, Yesus pernah menjalani satu kehidupan lebih hina lagi. Dia dibawa di pengadilan, dia diludahi, saksi dusta, dia bawa di Villa Dolorosa, dia pikul salib, dia mati di salib, sangat hina. Ya. Untuk menyelamatkan manusia, maka dia perlu menjadi apa? Manusia yang hina. Dan alasan yang ketiga adalah untuk menyerahkan hidupnya karena dosa dunia. Supaya dia mati di kayu salib demi dosa saudara dan apa? Saya. Itu tujuannya dia jadi manusia. Supaya saudara dan saya juga bisa meneladani. Oh, ada figur manusia seperti ini, baik sekali. Tidak melakukan dosa walaupun banyak pencobaan. Nah, disinilah fungsinya Yesus menjadi teladan bagi apa? Bagi kita. Teladan yang sempurna bagi saudara dan apa? Saudara dan saya. Itu adalah alasan-alasan mengapa Yesus perlu mengenakan sifat kemanusiaan di dalam kehidupannya. Bagian yang kedua, bahwa setelah kita memahami tadi bahwa Yesus ini adalah manusia 100%, maka yang kedua adalah kita perlu juga memahami bahwa Yesus Kristus ini benar-benar Allah juga, 100% juga. Ada 8 alasan kenapa Yesus Kristus kita percaya juga sebagai Allah. Yang pertama adalah sifat-sifat keilahiannya. Yang kedua adalah kuasa ilahinya dan hak istimewanya. Oh, dia mengadakan banyak mujizat. Kekuasaan supranatural, menyembuhkan orang. Yang ketiga ada nama-nama ilahinya. Nama-nama ilahi. Elohim, Immanuel, dan lain sebagainya. Yang keempat, keilahiannya diakui. Mendapat pengakuan dari sorga. Bahkan mendapat pengakuan keilahian ini dari iblis sendiri. Dan yang kelima, kesaksiannya secara pribadi, kesetaraannya dengan Allah. Yang keenam, ia disembah sebagai Allah. Dan yang ke-8, perlunya sifat ilahi Kristus. Mari kita dalami 8 konsep ini dengan melihat
Konsep yang pertama, pengakuan bahwa Yesus ini sebagai Allah. Dan pengakuan ini datang sendiri dari Bapa di sorga, dari sorga, dan pengakuan yang ikut datang. Matius 3:17 adalah peristiwa apa? Setelah Yesus dibaptiskan, ayat bersautan kita tadi, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini suara dari sorga, pengakuan, Yohanes, hai orang-orang yang menyaksikan pembaptisan Yesus oleh Yohanes, ini yang kukasihi, yang sekarang ini ada di dunia untuk mengerjakan keselamatan kalian. Dia diakui sebagai anak Allah, keilahiannya nama di sana. Dan yang kedua, Markus 5:7, ini adalah cerita ketika Yesus mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Setan dari orang tersebut, setan itu berbicara kepada Yesus. Dia bilang apa? Dan dengan keras ia berteriak, apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Apakah urusanmu dengan kami, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Ini adalah pengakuan dari apa? Setan. Bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah, benar-benar ilahi dari sorga. Dari dua pengakuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus ini betul-betul apa? Allah. Yesus adalah yang datang menjelma. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat apa? Bapa. Yohanes 14 ayat apa? 9. Baik aku, kata Yesus, ia telah melihat apa? Bapa. Ketika orang bertanya, ragu-ragu kepada figur Yesus, di mana Allah Bapa itu? Yesus bilang bahwa untuk menunjukkan keilahiannya di dalam citra orang-orang yang bertanya itu. Lalu Yesus, unsur keilahiannya juga nampak dari setiap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ada begitu banyak mujizat yang Yesus pernah buat, tapi satu mujizat yang pertama, yang paling awal dia buat adalah ketika dia menghadiri satu upacara perkawinan yang berada di Kana. Di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Ketika Yohanes pasal 2, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Kita tahu bersama-sama ceritanya bahwa perkawinan di Kana. Lalu kemudian Yesus dan keluarganya hadir di sana. Ibu Yesus datang pada Yesus. Mungkin ini kerabat dari Yesus yang menikah ini. Ibu Yesus tahu bahwa rupanya mereka ini ada kesulitan panitia, kesulitan minuman. Datang pada Yesus, curhat sama Yesus. Yesus bilang apa? Saatku belum tiba. Lalu kemudian ketika saatnya tiba, dia kemudian memberikan komando kepada pegawai-pegawai catering lah, kalau pada saat ini ya. Tuang air, cedok air itu, sampaikan kepada semua tamu yang datang. Dan ternyata respon yang terjadi adalah tamu-tamu itu bilang kepada tuan pesta, biasanya kalau ada pesta, ya, maka suguhan pertama itu lebih enak daripada suguhan terakhir. Lebih enak daripada apa? Suguhan pertama. Artinya dia mau bilang biasanya kalau kami menikah, kalau datang-datang belakangan, terakhir itu biasanya tinggal sisa-sisa yang gak enak. Tapi ini kok terbalik, minumannya enak sekali yang terakhir ini. Kenapa saudara? Karena ada mujizat yang Yesus lakukan. Ada keilahian Yesus yang terlibat di dalam pernikahan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan di jemaat kita selama tahun 2019, tahun yang lalu. Iya, bahkan sampai awal 2020 sudah menikahlah semua anak-anak apa? Anak-anak muda. Sudah menikah semua ya. Coba kita bayangkan saudara, kalau seandainya
pernikahannya itu, oh pilih aja di 2020 ya. Situasi seperti saat ini ya. Situasi seperti saat ini. Itu satu hal yang saya syukuri. Wah Tuhan, terima kasih karena anak-anak pemuda-pemuda kita ini sudah menikah semuanya sebelum corona itu menghajar kita semua ya. Sebelum corona datang sudah menikah semuanya ya. Yang berencana menikah selesai corona baru berencana ya, supaya pernikahannya bagus ya. Sekarang ini saya lihat sudah banyak juga yang menikah ya, tapi online, yang hadir sedikit, ya makan-makannya juga mungkin terbatas ya, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa di jemaat kita sudah menikah semua, dan ya memang kan tahun 2019, 18, 19, 20 itu ada banyak yang menikah dan cukup banyak, dan sudah selesai semua, terakhir Intan dan Maco. Ini adalah campur tangan saudara untuk keluarga Yesus yang menikah di kita. Mujizat juga yang terjadi di jemaat kita tahun yang lalu ada campur tangan sorga juga, supaya semua menikahlah semua di tahun 2019. Semua sudah beres, datang masa kesusahan ya, seperti corona ini ya. Jadi mujizat selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa kemudian kesimpulan yang boleh kita ambil dari khotbah kita pada siang hari Sabat ini tentang kemanusiaan dan kealahan daripada Yesus? Ada 3 kesimpulan besar yang dapat kita ambil daripada khotbah ini. Yang pertama adalah persatuan kedua sifat, yaitu kemanusiaan dan kealahan, itu sangat penting. Jadi persatuan antara sifat kemanusiaan Yesus dan sifat kealahan Yesus ini sangatlah penting ya. Penting sekali untuk kita ya. Jadi jangan kita cuma terima satu, kemanusiaannya, persatuan keduanya itu menjadi sangat penting, bermakna untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah kita menemukan pada akhirnya bahwa di dalam diri Yesus Kristuslah terjadi penggabungan kedua sifat ini. Untuk mengerti tentang kemanusiaan, untuk mengerti tentang kealahan, maka figur yang kita bisa pelajari adalah figur kehidupan dari Yesus. Karena Yesus adalah gabungan daripada kedua sifat itu. Dari sisi manusia ada, dari sisi kealahannya ada. Dan yang ketiga adalah perpaduan dua sifat atau penggabungan dua sifat ini bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk Allah, untuk menyelubungi keilahian dengan kemanusiaan ya. Kita tahu bersama-sama di zaman Musa di padang belantara, di bait suci, seorang imam sekalipun, kalau dia melakukan dosa, dia masuk di bilik yang maha suci pada hari Grafirat, dia ada dosa yang belum dibereskan dengan Tuhan, imam itu akan langsung tergeletak dan mati. Peristiwa akan. Maksud baik mau tahan itu kabut yang oleng, mau jatuh dia mau tahan, maksud baik. Yang urusan dengan barang itu jangan coba-coba urus itu, mati akan ini ya. Nah, bila kita lihat bahwa untuk menyelubungi keilahian Yesus, kekudusannya terhadap kita yang berdosa ini, supaya kita tidak mati ketika kita berinteraksi dengan Yesus, maka disampaikanlah di sana unsur kemanusiaannya ada, supaya Yesus menjadi bersahabat dengan kita. Keilahiannya tidak hilang, tetapi terselubungi demi keamanan kita. Dan yang ketiga adalah agar kita dapat hidup Kita dapat hidup menang. Kehadiran Yesus membuat kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Kemenangan di dalam kehidupan kita membawa kita selamat. Yesus mengampuni dosa kita dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga pelajaran lewat khotbah kita pada siang hari ini, kemanusiaan dan kealahan dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.